Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik analisis laporan keuangan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2019-2020. Pertama-tama kelompok kami ada Andika Ahmad Fariza, Ari Nugroho, saya Komang Mutiara, Salsabila Ramadanti, dan Salsabila Rimadina. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu lingkungan dan strategi bisnis, akuntansi, keuangan, prospektif, benchmark, dan juga kesimpulannya. Pertama-tama, kita akan perkenalan dulu dengan bisnis Sido Muncul ini sendiri. Jadi, PT Sido Muncul sudah berdiri sejak tahun 1930 dengan nama Roti Muncul. Itu awalnya adalah sebuah toko roti yang menyediakan penjualan jamu. Lalu tahun 1970 Sido Muncul membentuk perseroan terbatas. Kemudian PT Sido Muncul ini sendiri adalah perusahaan jamu modern yang paling besar di Indonesia. Memiliki lebih dari 300 jenis produk dengan produk yang paling terkenal yaitu Kukui Bima Energi dan juga tolak angin. Sido Muncul sendiri memiliki prinsip yaitu manusia, bumi, dan laba. Menjadi prinsip mereka dalam melaksanakan bisnisnya. Dan juga sebagai salah satu bisnis farmasi, hampir seluruh bisnis farmasi itu memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha dan inovasi produk baru agar bisa terus menguasai pasar. Kemudian PT Sido Muncul ini sendiri produk-produknya sudah tersertifikasi BPOM dan halal. Masuk ke yang pertama yaitu analisis lingkungan dan strategi bisnis. Di analisis industri ini yang pertama bisa dilihat ada supply chain-nya, yaitu dari yang pertama research dan development dilakukan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul sendiri, dan procurement-nya juga dilakukan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kalau untuk produksi atau manufaktur dilakukan oleh PT Sido Munculnya, dilakukan juga oleh PT Semarang Herbal Indoplan dan juga PT Berlico Mulia Pharma. Untuk marketing dilakukan oleh PT Sido Muncul dan juga ada ekspor di Muncul Nigeria Ltd. Kemudian untuk distribusinya PT Muncul Mekar dan juga Muncul Nigeria Ltd. Selanjutnya ada analisis strategi. Analisis strategi ini terdiri dari 3 strategi yang dilakukan oleh PT Sido Muncul. Dalam jangka pendek, Sido Muncul berencana untuk meningkatkan produksi vitamin dan suplemen dalam rangka memenuhi permintaan vitamin dan suplemen. Kemudian dalam jangka menengahnya, Sido Muncul berencana untuk melebarkan pasar ekspor, salah satunya yang sudah dilakukan di Nigeria tadi. Dan dalam jangka panjang, Sido Muncul ingin menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di Indonesia dan juga memimpin pasar herbal di Afrika. Kemudian ada analisis industri proses fabrikasi dari Sido Muncul. Proses fabrikasinya yang pertama yaitu ada fabrikasi jamu. Yang pertama proses frying itu proses dia menyangrai yaitu menggoreng tanpa minyak. Bahan baku jamu sudah diracik dan dimasukkan dalam mesin frying selama waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air. Kemudian ada proses grinding, yaitu penggilingan bahan kering menjadi bubuk jamu. Sieving adalah proses pengayakan. Jadi bubuk yang halus akan diteruskan ke proses packing, sedangkan bubuk yang masih kasar akan melalui proses grinding kembali. Kemudian ada packing primer, yaitu proses pengemasan ke dalam saset. Kemudian ada packing sekunder, yaitu produk sasetnya akan dimasukkan dalam plastik atau dus. Yang kedua itu fabrikasi herbal yang cair. Yang pertama prosesnya adalah mixing, mencampurkan ekstrak jamu cair dengan bahan lain, kemudian dipanaskan selama waktu tertentu dalam mixing tank. Kemudian ada cooling, merupakan proses pendinginan dalam cooling tank. Pada proses ini akan ditambahkan bahan-bahan lainnya untuk melengkapi bahan yang sudah dicampurkan dari proses mixing tadi. Kemudian ada fill and seal. Setelah dingin, jamu cair akan dialirkan melalui pipa ke dalam mesin fill dan seal untuk dikemas. Kemudian proses kuarantin, proses mendiamkan jamu cairnya di suatu ruangan tertutup.
Pada proses ini akan dilakukan inspeksi produk untuk menjaga kualitasnya. Yang terakhir adalah packing, yaitu proses pengemasan jamu saset ke dalam satu plastik dan juga karton. Nah, ini adalah struktur biaya dari PT Sido Muncul pada tahun 2019 dan 2020. Bisa dilihat dari biaya produksinya ada growth sebesar 6%, biaya bahan baku meningkat sebanyak 5,6%, beban produksi meningkat 7,9%, biaya operasi meningkat sebanyak 4,5%, beban penjualan dan pemasaran juga meningkat 4,4%, beban administrasi dan umum juga meningkat sebesar 4,6%. Kalau dilihat dari laporan keuangannya PT Sido Muncul, struktur biayanya itu dibagi menjadi dua ini, produksi dan juga operasi. Kemudian dari tahun 2019 ke 2020 semuanya mengalami kenaikan. Tapi kenaikan ini berbanding lurus dengan peningkatan penjualannya juga. Jadi peningkatan biaya dianggap wajar. Pertumbuhan penjualannya dari 2019 ke 2020 sebesar 8,7% dan juga ada kenaikan laba bersih sebesar 15,6%. Kemudian lanjut ke analisis akuntansi. Untuk selanjutnya analisis akuntansi. Nah, untuk melakukan analisis akuntansi ini akan dilakukan sebenarnya 5 tahap. Yang pertama itu kebijakan akuntansi utama. Nah, untuk kebijakan akuntansi utama ini, laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2019 maupun tahun 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan. Laporan keuangan konsolidasian sudah disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Nah, dalam laporan keuangan ini, seluruh mata uang disajikan menggunakan mata uang rupiah. Kemudian, untuk kombinasi bisnis perusahaan yang digunakan menggunakan metode akuisisi. Nah, untuk khusus laporan keuangan tahun 2020, terdapat PSAK baru yang telah diterapkan oleh perusahaan, yaitu ada PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, kemudian PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan juga PSAK 73 yang mengatur mengenai sewa. Untuk PSAK 71 dan PSAK 73 ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dalam PSAK 72, dampak penerapannya menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban, serta waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi. Kemudian persediaan ini dilaporkan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Untuk aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset. Nah, sedangkan untuk tanah ini akan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Kemudian yang kedua itu menilai fleksibilitas akuntansi. Nah, di sini kan di laporan keuangan itu dijelaskan kalau persediaan dinyatakan berdasarkan nilai jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Sedangkan pada saat perolehan itu persediaan dinilai dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kemudian aset tetap pada awalnya itu diakui sebesar biaya perolehan. Kemudian setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini memiliki fleksibilitas dalam menentukan kebijakan akuntansinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan aset ditelaah kembali untuk memastikan konsistensi dari jumlah, metode, dan periode penyusutan dengan estimasi awal. Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan juga 2019.
Perusahaan juga tidak mencatat adanya perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat dari aset tetap pada periode 2019 dan 2020. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan strategi pelaporan. Next. Kemudian next. Oke, untuk menentukan strategi pelaporan, ini manajemen kan tadi udah disebutkan kalau manajemen memiliki fleksibilitas akuntansi yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan kondisi ekonomis perusahaan atau menyembunyikan kinerja perusahaan. Untuk itu, strategi perusahaan untuk menilai aset bisa menjadi penyesuaian atas laporan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2020, aset perusahaan naik dibandingkan tahun 2019. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu aktivitas investasi perolehan aset tetap, kemudian kenaikan penjualan selama periode pandemi yang diiringi dengan kenaikan piutang penjualan, serta kenaikan akun kas dan setara kas, dan juga aktivitas investasi perolehan aset tetap. Selain itu, kenaikan aset pada laporan keuangan juga dipengaruhi oleh penerapan kebijakan akuntansi berupa PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan sewa sebagai hak guna aset, sehingga terjadi peningkatan aset. Next mood yang C. Meski mencatat kenaikan aset lancar, namun rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar atau rasio lancar mengalami penurunan karena liabilitas jangka pendek naik sebesar 37%. Nah, meskipun demikian, posisi rasio lancar masih menunjukkan kemampuan perseroan memenuhi utang lancar yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Next. Selanjutnya, mengidentifikasi red flag. Nah, yang pertama itu yang diidentifikasi adalah laba yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan arus kas aktivitas operasi. Nah, ini bisa dilihat tabel ini selama 2 tahun terakhir, nilai dari saldo laba tahun berjalan selalu lebih tinggi dibandingkan operating cash flow perusahaan. Rasio arus kas operasi terhadap laba bersih akan menunjukkan interpretasi yang lebih baik mengenai kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan tabel tersebut, arus kas operasi terhadap laba bersih pada tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki rasio lebih dari 1, yang menunjukkan perusahaan mampu menyediakan dana operasi yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih perusahaan tersebut. Secara garis besar, kinerja keuangan perusahaan baik karena tersedianya dana operasi untuk menghasilkan laba bersih perusahaan, sehingga tidak terindikasi adanya potensi bahaya. Kemudian selanjutnya, mengenai laba sebelum pajak yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dari penghasilan kena pajak. Pada laporan keuangan tahun 2020 dan 2019, terdapat perbedaan pada laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak estimasi. Nah, berdasarkan catatan laporan keuangan perusahaan, perbedaan ini muncul akibat adanya rekonsiliasi fiskal berupa beda temporer dan beda tetap. Sehingga setelah melalui proses rekonsiliasi, penghasilan kena pajak yang diestimasikan pada tahun 2020 adalah sebesar 1,1137 triliun dan pada tahun 2019 sebesar 903,3 miliar. Dalam menghitung pajak penghasilannya, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 22% sesuai dengan pasal 2 PP nomor 30 tahun 2020, sehingga tidak terindikasi adanya potensi bahaya.
Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan persediaan secara tiba-tiba dibandingkan dengan penjualan. Berdasarkan tabel di layar, pada tahun 2020 perusahaan mampu mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 8,7%. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya persediaan yang masih dalam taraf wajar, yakni 3,4%. Dengan demikian, laporan tidak mengindikasikan adanya potensi bahaya. Kemudian langkah terakhir yaitu penyesuaian laporan keuangan. Nah, berdasarkan analisis akuntansi tadi, tidak ditemukan adanya indikasi penyesuaian ulang laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada telah disajikan sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan. Dalam analisis ini kita menggunakan 3 analisis, yaitu yang pertama profitabilitas, lalu analisis arus kas, dan terakhir ada analisis risiko. Kita mulai dari analisis profitabilitas. Yang pertama ada analisis gross profit margin dan net profit margin. Pada tahun 2020, perusahaan mencatatkan peningkatan gross profit margin dan net profit margin rasio. Meningkatnya gross profit margin serta net profit margin ini menunjukkan kinerja yang baik dari perusahaan karena setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten mampu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga berdasarkan rasio tersebut, perusahaan telah menjalankan fungsi produksi dan penjualannya yang efisien. Next. Lalu rasio profitabilitas selanjutnya yaitu ada return on asset, return on sale, return on equity, dan return on investment. Secara keseluruhan, perusahaan telah mampu mengintegrasikan aset, modal, dan investasinya untuk mendatangkan return yang baik secara konsisten. Pada tahun 2020, jika di rata-rata terdapat peningkatan pada setiap posnya. Hal ini berarti perusahaan secara konsisten dari 2019 dan tahun 2020 telah mampu mempertahankan pertumbuhan profitabilitasnya, sehingga kinerja perusahaan secara profitabilitas sudah sangat baik. Next. Selanjutnya kita akan menganalisis arus kas. Analisis ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas serta peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Ada 3 analisis yang kita lakukan terkait arus kas. Yang pertama yaitu likuiditas. Analisis likuiditas ini mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 rasio yang kita gunakan, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ketiga rasio ini saling berhubungan. Jika kita lihat pada tabel tahun 2020 terjadi penurunan pada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Penurunan ini menunjukkan ada penurunan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun jika kita lihat juga, angka yang disajikan pada ketiga rasio tersebut masih lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa secara likuiditas perusahaan masih sangat sehat dan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan sangat baik. Lalu, next. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini kita akan menggunakan debt to equity ratio dan debt ratio. Solvabilitas perusahaan ini mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Jika kita lihat, pada tahun 2020 ada peningkatan solvabilitas. Debt to equity ratio meningkat menjadi 0,19 dan debt ratio meningkat menjadi 0,14. Peningkatan ini menunjukkan ada penurunan kemampuan finansial perusahaan. Berarti secara keseluruhan peningkatan utang itu terjadi, utang tumbuh lebih dari equity dan aset. Sehingga
ada kecenderungan kemampuan finansial perusahaan yang menurun. Namun, jika dibandingkan dengan perusahaan yang industri serupa, angka ini masih cukup baik karena debt to equity rasio SIDO muncul masih kurang dari 1 dan debt rasionya juga masih kurang dari 1. Khusus debt to equity rasio ini akan sangat diperhatikan oleh investor karena umumnya ketika debt to equity rasio perusahaan lebih dari 2, investor akan enggan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut rawan kolaps. Lalu, next. Rasio arus kas selanjutnya adalah rentabilitas. Rentabilitas mengukur kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba. Rasio yang digunakan yaitu economic rentability. Mengukur bagaimana perusahaan memperoleh laba dari aset yang digunakan. Laba di sini perbedaan dengan return on asset adalah yang digunakan pada economic rentability yaitu earning before income tax. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada economic rentability yang menunjukkan perusahaan secara konsisten mampu mengintegrasikan asetnya untuk memperoleh laba. Next. Selanjutnya kita akan melakukan analisis risiko. Ada 6 analisis yang kita gunakan. Yang pertama kita mulai dari financial flexibility. Fleksibilitas keuangan adalah ukuran untuk seberapa efektif perusahaan merespon fenomena tak terduga yang berdampak pada arus kas perusahaan. Pada tabel tersebut terjadi penurunan financial flexibility. Namun meski demikian, rasio yang masih lebih dari 1 ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kinerja yang sangat baik karena perusahaan dapat membiayai kewajiban jangka pendeknya dengan arus kas dari operasi yang dihasilkan. Lalu selanjutnya, next. Ada short liquidity risk atau risiko likuiditas. Risiko ini adalah risiko sebuah perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Next. Selanjutnya ada long-term solvency risk atau risiko solvabilitas. Risiko solvabilitas merupakan risiko di mana bisnis tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo atau setelah pelepasan aset perusahaan. Risiko ini dapat dihitung dengan menggunakan debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Seperti pada solvabilitas, karena solvabilitas perusahaan masih kurang dari 1, jadi risiko solvensi perusahaan masih cenderung kecil jika dibandingkan pada industri yang sama. Next. Ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Risiko ini terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap besarnya risiko ini, yaitu exposure kredit dan kualitas exposure tersebut. Berdasarkan catatan laporan keuangan perusahaan, risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan berasal dari penempatan rekening koran dan deposito pada bank dan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemampuan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut. Kemudian terkait piutang usaha, perusahaan hanya melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi serta kredibilitas yang baik. Saldo piutang juga dipantau secara periodik oleh manajemen dengan tujuan bahwa exposure perusahaan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan. Lalu untuk risiko bangkrut dan risiko market equity akan dijelaskan oleh Salsa. Baiklah, selanjutnya ke analisis risiko yaitu bankruptcy risk. Jadi untuk
bankruptcy risk ini umumnya menggunakan Altman Z-score. Jadi merupakan kombinasi antara 5 jenis rasio keuangan. Jadi dari X1 hingga X5. Nah, di sini untuk mengukur kerentanan perusahaan terhadap kebangkrutan. Jadi X1 itu merupakan working capital dibagi total aset, di mana working capital itu adalah current asset dikurangin current liabilities, lalu X2-nya earning before interest tax, atau lebih disingkat EBIT per total asset, yang X3 return earning per total asset, X4 market value of equity dibagi book value of total debt, dan X5-nya adalah sales dibagi total asset. Jadi nanti X ini akan dijumlahkan dan kita mendapatkan Z-score-nya itu. Next. Next one. Oke, jadi ini cara menghitungnya. Jadi jika Z-score itu lebih dari 2,99, jadi perusahaan itu sehat. Kalau Z-score-nya itu di bawah 1,8, jadi potensi bangkrut itu lumayan besar. Sedangkan kalau Z-score-nya itu berada di antara 1,8 hingga 2,99, berarti perusahaan itu ada di wilayah abu-abu. Jadi harus hati-hati mengalami kebangkrutan. Next. Nah, dari perusahaan sudah muncul ini, di tahun 2009 dan 2020, ini kita sudah bisa menghitung nilai dari setiap komponen X-nya itu. Dan kita bisa dapat hasil dari Z-nya itu tahun 2019 8,3 dan tahun 2020 itu 7,78. Jadi berdasarkan analisis pada tabel ini bisa kita ketahui bahwa perusahaan Sido muncul itu mengalami penurunan Z-score pada tahun 2020. Tapi ini masih secara keseluruhan kondisi perusahaan masih tergolong sehat karena Z-score-nya itu di atas 2,99. Next. Selanjutnya kita masuk ke analisis risiko yang market equity risk. Jadi market equity risk ini rumusnya itu bisa dihitung dengan CAPM atau capital asset pricing model. Jadi kalau misalnya kita cari rumusnya equity risk premium itu RA kurang RF sama dengan beta. Jadi di mana RA-nya ini expected return on investment dan RF-nya ini risk free rate return sama dengan beta. Nah, jadi beta ini digunakan untuk ukuran risiko dari volatilitas. Jadi bisa kita lihat di sini beta dari perusahaan Sido muncul tahun 2020 adalah 0,29, di mana bisa kita simpulkan dengan beta tersebut kenaikan atau penurunan indeks harga saham dapat diikuti oleh kenaikan atau penurunan yang relatif lebih kecil pada saham Sido muncul. Dengan konsep yang sama dapat kita artikan bahwa PT Sido muncul ini memiliki risiko yang rendah. Next. Selanjutnya kita masuk ke analisis prospektif. Jadi analisis prospektif ini next dibagi menjadi dua, yaitu analisis data masa lalu dan perakiraan laporan keuangan. Next. Nah, di sini analisis data masa lalu ini kita melihat komponen-komponen keuangan di laporan keuangan PT Sido muncul itu sendiri, dan kita cari kesimpulan apa saja yang bisa kita dapatkan dengan melihat data-data masa lalu. Jadi secara historis, perusahaan itu mampu meningkatkan penjualannya setiap tahun, dan walaupun di tahun 2019 itu ekonomi global dan nasional kurang baik, tapi Sido muncul masih bisa meningkatkan penjualan perusahaannya sebesar 11% dan peningkatan laba bersih yang mengikutinya juga. Dan di tengah pandemi COVID tahun 2020, perusahaan tetap mampu meningkatkan penjualan dan meningkatkan labanya. Next. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, walaupun terdapat pandemi COVID-19 di tahun 2020, perusahaan tetap mampu meningkatkan penjualannya sebesar 8,7% dan laba bersihnya 15,6%. Nah, tahun 2020 juga, industri makanan dan minuman perusahaan mencatat peningkatan signifikan dengan kenaikan sebesar 13,5%. Nah, walaupun terjadi peningkatan, tapi ada juga penurunan penjualan di segmen farmasi sebesar 7,5% pada tahun 2020. Next. Jadi, analisis data masa lalu lebih kita melihat komponen-komponen penjualan pada masa lalu lebih ke laba dan penjualannya itu sendiri. Next. Selanjutnya, kita masuk ke perakiraan laporan keuangan. Jadi setelah kita melihat analisis dari data masa lalunya, kita bisa memperkirakan ke depannya bagaimana perusahaan itu akan
memiliki kinerjanya. Jadi dikutip dari data Badan Pusat Statistik, pada kuartal tahun 2020, industri kimia, farmasi, dan obat itu bisa mencapai pertumbuhan 12,73% sebelum terjadi penurunan di kuartal akhir tahun 2020. Ini bisa juga dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda banyak sektor. Tapi walaupun pertumbuhannya menurun di kuartal akhir 2020, pertumbuhan penjualan perusahaan diperkirakan akan terus meningkat, mengingat dengan adanya COVID-19 ini, kebutuhan akan obat dan suplemen vitamin merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di tengah new normal ini. Nah, lalu dari segi likuiditas, solvabilitas, dan kerentanan ekonomi, kelompok kami yakin kinerja yang digunakan perusahaan adalah yang terbaik, karena dengan peluang bisnis yang ada, perusahaan bisa menjaga kinerja keuangannya sebaik tahun-tahun sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa Sido Muncul ini memiliki di beberapa tahun ke depan akan mengalami kenaikan yang stabil di tengah gejolak ekonomi yang ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Ramadanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas benchmark perusahaan dan industri sejenis. Sebelumnya saya izin mematikan video karena sedang ada kendala jaringan. Jadi benchmark ini berdasarkan kondisi perusahaan pada tahun 2020. Di sini kinerja Sido muncul dibandingkan dengan Kalbe Farma, yang mana Kalbe Farma juga bergerak di bidang industri farmasi dan juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga dibandingkan dengan rasio rata-rata industri farmasi. Jadi berdasarkan tabel tersebut, Sido muncul secara keseluruhan telah menunjukkan kinerja yang baik. Sebagai informasi, pada tahun 2020, Sido muncul ini mencatatkan penjualan sebesar 3,3 triliun rupiah, sedangkan Kalbe Farma mencatatkan penjualan itu sebesar 23 triliun rupiah. Nah, meskipun memiliki gap penjualan yang cukup jauh, namun Sido muncul mampu menunjukkan efektivitas dalam proses produksinya. Dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang disajikan, seperti gross profit margin dan net profit margin, Sido muncul ini unggul jauh dibandingkan dengan Kalbe Farma dan rata-rata industri farmasi. Di situ, gross profit margin Sido muncul sebesar 54,78%, sedangkan Kalbe Farma di bawahnya yaitu sebesar 44,33% dan industri sebesar 42,06%. Nah, untuk net profit margin, Sido muncul juga unggul jauh dibanding Kalbe Farma dan rata-rata industri, yakni sebesar 28%. Hal ini juga didukung dengan bukti return on asset Sido muncul yang juga lebih tinggi dari dua pembanding tersebut. Nah, dari perputaran inventorinya juga Sido muncul ini lebih unggul. Dengan demikian, Sido muncul dalam menjalankan usahanya telah mampu menekan pengeluaran dengan sangat baik. Kemudian terkait solvabilitas, rasio yang ada seperti debt to equity ratio dan debt ratio menunjukkan bahwa keuangan dari kedua perusahaan masih sangat baik dan dapat dikatakan solven atau kecil kemungkinan adanya risiko gagal bayar. Next. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis bisnis dan laporan keuangan tadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perusahaan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi akuntansi maupun dari sisi bisnis. Dari segi akuntansi, perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara umum, perusahaan juga telah memperbarui prinsip akuntansi sesuai dengan yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Dari analisis tersebut juga tidak menemukan adanya indikasi red flag atau indikasi sesuatu yang tidak biasa, sehingga secara akuntansi, kinerja perusahaan sudah sangat baik. Kemudian dari segi bisnis, perusahaan secara konsisten mampu menjaga tren penjualan tetap tumbuh dalam periode ekonomi yang sulit seperti saat ini. Perusahaan mampu menjalankan proses produksi secara efisien sehingga profit yang dihasilkan perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan industri terkait dan perusahaan pesaing. Nah, dengan tumbuhnya industri kimia, farmasi, dan obat tradisional ke depannya, Sido muncul ini akan tetap tumbuh di tengah masa pandemi dengan produk herbal, obat, dan farmasinya yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ini dikutip dari VOA Indonesia bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan pajak, salah satunya dengan fasilitas klaim 3 kali lipat bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D di bidang industri tradisional jamu atau obat herbal.
Nah, sebagai informasi pada laporan keuangan tahun 2020 sebesar 67% laba bersih PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk berasal dari segmen industri herbal berupa jamu dan suplemen. Nah, dengan adanya insentif pajak tadi akan memicu diversifikasi produk dari Sidomuncul. Kemudian, dengan situasi pandemi yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk herbal, ke depannya diversifikasi produk tersebut akan menimbulkan potensi pajak dengan meningkatnya penjualan dari industri herbal, khususnya PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.